Halo, halo, halo Sobat Gaul, balik lagi kita di podcast Titan bersama host kesayangan kalian Ergobel. Seperti biasa, Bapak Kambing hadir, Hadir selalu. ada Bapak Mamat yang baru saja mengikuti sebagai pembicara. Bapak Mamat 117. Hadir, bos. Siap. Tema malam ini itu kan sex education guys ya. Nah Senang. ini menurut kalian gimana nih sex education nih? Penting gak sih? Saya sangat setuju karena eh, masih banyak masyarakat Indonesia terutama menganggap bahwa hal yang berbau seks itu tabu dan berimbas pada pemuda-pemudanya, Bapak. Menurut saya seperti itu. Sangat wajib menurut saya. Iya, ini Kenapa itu wajib? Kenapa wajib? Padahal kalau sex education itu sekarang itu kalau di Indonesia masih kayak tabu gitu ya. iya tabu memang Bapak. Tapi justru itu Bapak, mengapa wajib? Karena kalau nggak tahu Bapak, rata-rata katakanlah kota Surabaya lah ya, itu anak-anak usia SMP, saya pernah baca dan saya pernah ini lihat videonya itu udah ini Bapak, belajar seks itu tanpa bimbingan orang tua lagi Bapak, tapi langsung ke prakteknya. Itu ada di ini videonya salah satu itu Bu Risma, saya pernah lihat videonya Bu Risma mengatakan bahwa anak SMP itu menjadi pelanggannya Bapak. Nah, Maksudnya anak praktek SMP ini gimana Pak? Praktek nih? ini Bapak, kalau yang saya lihat di videonya Bu Risma itu eh, si anak ini entah gimana caranya dia dapat duit atau gimana, tapi si anak ini langsung ya hajar gitu Pak, terobos saja lah, Oh terobos jadi saja lah. Jadi cara nggak ada, mereka belajar tentang seks itu langsung praktek. langsung langsung ke tempatnya Bapak, Berarti itu karena yang tentang intercourse Pak ya? ya langsung gitu Bapak. Ya, jadi sex education itu menurut saya hal yang terpenting soal ini dalam hal parenting, dalam hal bimbingan orang tua karena melihat faktanya bahwa angka kehamilan anak di bawah umur itu terus meningkat. Jadi tadi kalau kata Bapak Mamat 117 itu SMP, ya ada beberapa berita yang malah anak SD. Aduh, SD ya ada Masih beberapa bocil dong Pak. bocil. Yaitu karena dampak kurangnya seks edukasi orang tua, terus selain kurangnya seks edukasi ini juga perhatian orang tua mungkin karena sibuk kerja mungkin ya. Tapi harusnya seks edukasi itu memang dari usia dini. Nah edukasinya nih gimana sih guys? Harusnya nih, harusnya mengedukasi anak itu gimana? Misalnya nih contoh aja, saya anak kecil ya, masih umur 5 tahun. Pak, mas, eh, it, eh, itu apa namanya? Sambil menunjuk ke kelaminnya Bapak Mamat. Nah terus Bapak Mamat jawab gimana tuh? kalau saya akan mengatakan seperti ini, andai kata saya punya anak nanti di usia 5 tahun dan menuju ke bagian eh, kelamin saya gitu, saya anak kecil ini, anak saya lah, saya Mm-mm. bakal mengatakan jujur, oh ini yang namanya kelamin dek, ada juga punya kayak ini gitu. Ketika di usia 5 tahun, menurut saya akan menjelaskan kegunaannya dulu Bapak. Seperti kayak, jadi kalau kelamin ini kalau di cowok itu buat pipis. Saya akan memberikan pelajaran yang lebih mudah dulu Bapak dimengerti anak kecil. Tentang kayak menjaga kebersihannya,
kegunaannya, itu yang masih standar-standar aja dulu. Kalau dia menanyakan ini apa, kalau untuk nanti yang lebih maju kayak apa, eee, bisa ngapain aja itu mungkin nanti di usia yang mungkin udah mencukupi kayak ya 10 tahun lah mungkin Bapak menurut saya Tapi usianya. saya dengar gitu, saya kok agak ini ya, di hati saya tuh agak kayak risih gitu. Katakanlah itu adalah anaknya Bapak Mamat ya. Terus ternyata Mhm. saya datang nih ke rumahnya Bapak Mamat. Halo, Mamat. Assalamualaikum. Yang buka anaknya Salah. Mamat. Tiba-tiba langsung bilang gitu. Nah, saya mati gaya, Pak. Saya mati kaku tuh kalau bayangin misalnya terjadi hal seperti itu kan. Kalau anak kecil kan biasanya nyablak aja. Iya Bapak, jadi ini, karena biasanya kan anak kecil kan langsung cas-cos Iya, cas-cos. iya, iya. Menurut saya hal terbaik itu kalau dia kayak menunjuk suatu itu, kita ini Pak, menjelaskan yang ringan dulu, kayak kalau tanya, "Ini apa?" Ya kita harus ngomong Pak. Menurut saya anak umur 5 tahun tuh menurut saya bisa nangkap lah dikit-dikit, kita jelasin aja kayak, "Ini itu namanya ini," tapi nggak langsung ngomong kayak apa namanya, pakai yang kasar ya Pak ya, tapi kayak yang lebih halus bahasanya. Kita jelaskan apa namanya, saya akan menjelaskan kalau itu anak saya, ini, dia itu kalau semuanya adik pipis ya lewat sini. Intinya saya kan memberikan kayak gitu Bapak, kayak, "Adik pipisnya lewat sini." Terus apa namanya, alat ini saya kan jelaskan yang ini namanya alat ini harus dibersihin terus ya Adik, nggak boleh kotor atau gimana, nanti kalau kotor kena kuman. Mungkin dengan seperti itu anak kecil akan sedikit tahu Bapak kayak kegunaannya, oh kalau habis pipis, seperti itu sih Bapak. Kalau gitu-gitu membuka anak untuk mengarah ke hypersex nggak sih nanti? Kalau menurut saya Kalau enggak menurut Bapak, kalian gimana, guys? Apa menurut saya enggak. kenapa tuh? Halo halo? Iya, kenapa, Pak? Kalau menurut saya enggak Bapak, tapi enggak tahu gimana dengan pendapat Bapak Kambing ini. Oh iya, kita kedatangan Bapak Batik Bapak satu lagi. Batik, Bapak Halo, Batik sudah Bapak. hadir. Iya, kayaknya masih agak cemas Bapak Batik. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Bapak, Hei, rusak Bapak Kambing. Tidak Anda kok boleh, rusak tidak boleh bercandanya? begitu, Bapak Kambing. Gimana nih Bapak Kambing? Ya, kalau menanggapi Kan kita udah anak membuka kecil. itu tuh, membuka buku baru, lembaran baru di mereka, bagi mereka tuh bahwasanya ini tuh alat kelamin, ini tuh untuk ini, nah gitu-gitu. Enggak mungkin Apa kalau lihat usianya ya. Tadi kalau usia berapa tadi, Pak? ya 5 tahun 5 oh tahun. iya, kira-kira wajarnya untuk sex education ke anak itu umur berapa ya? Tahun 7. Ya, Apa Itu kalau Mas. masa masuk SD lah. Kalau terlalu kecil 5 tahun mungkin tidak terlalu kompleks ya. Biasanya pertanyaan yang sering muncul, ini apa? Dia menanyakan kan pasti. Mm-mm. Mungkin karena hal asing menurut dia. Kalau saya akan memilih memberitahukan ya bahwa itu penis, bukan titit. Nah, bedanya apa, Pak? Penis dan titit, mikro dan Titit, makro. titit, titit, titit itu biasanya untuk apa ya? Sensor lah, biasanya untuk sensor. Nah, apa? Justru dengan cara seperti itu, dengan menggunakan sensor itu malah mindset kita yang secara nggak langsung mengajarkan bahwa itu tabu, bahwa menyebut penis itu adalah hal yang tabu. Berarti Menyebut alat kelamin itu adalah hal yang tabu. Dengan sensor itu, ya, secara oh, nggak langsung berarti mungkin Bapak milih orang ke tuanya ini ya, sendiri, yang lebih apa, kata-kata yang lebih ilmiah ya, biar nggak terlalu tabu. Makanya kenapa penis gitu. ya jadi ya saya bakal bakal itu secara terang-terangan, secara gamblang mungkin menunjukkan bahwa ya itu yang sebenarnya. Secara gamblang, mungkin secara Mm-mm. belak-belakan mungkin. Cuman ya tidak terlalu kompleks. Benar seperti kata Bapak Muhammad tadi, mungkin kegunaannya
Hanya tidak langsung untuk reproduksi ya, tapi untuk buang air. Mungkin nanti kalau dia udah agak usia 7 tahun, 8 tahun mungkin baru kita memberi pengarahan bahwa penis itu adalah alat reproduksi. Ada ini Pak, tahapan-tahapan bertahap. Jadi terus menerus sesuai usia dia dikasih Heeh, edukasi ya bertahap. Nah kalau heeh. cewek Pak, ini bayangin ya kalau cewek anak kecil umur 5-7 tahun terus kita ngajarin gitu pas banyak orang nih. Kok sayang aneh ya? Enggak Pak, enggak. Takut Jadi dikira apa apa ya? nanti Pak? Ada tempatnya juga lah, enggak Udahlah saya mungkin setuju kalau nggak usah diajarin lah anak kecil sex education lah. jadi gimana ya tetap Eh, aneh Pak saya. Mainnya nggak gitu Bapak, mainnya. Nggak langsung maksudnya kita hajar. sepenting apapun ya tetap itu hal-hal private sih Pak. Jadi ya antara orang Nggak tua mungkin dan ada anak saja. Iya, nggak mungkin kita di depan, bahkan di depan keluarga tamu. besar itu sangat nggak mungkin. Iya. Jadi cukup antara orang tua di dalam artian ibu dan ayah dengan anak, sebatas itu. Berarti Tetap ada mengajarkan batasannya lah Pak. tentang genitalia, organ-organ lebih ke organnya berarti ya. Iya, Organ iya. fungsi Kan dan kalau penyakitnya Pak, Ya enggak Pak. Lion King gitu. Raja singa. penyakitnya Apa mungkin kita harus bilang ke mereka juga, ini Pak ini kenapa kok gede? Waduh nak, kamu kesatria, kau adalah anakku. Ternyata raja singa. wah, Nah kalau masalah-masalah penyakit gimana tuh Pak? Maksudnya kan apa nggak diajarin dulu gitu pas mereka kecil, nggak usah diajarin dulu deh penyakitnya. Mungkin diajarin penyakit nah, jadi itu. yang kalau di usia-usia dini Hmm. mungkin yang diajarin lebih ke kebersihannya Pak. Nah, Ya, jadi kayak setelah pipis cebok, bersihkan dengan sabun. Jadi kan penyakit kelamin itu sebenarnya selain apa? Selain dari seks juga dari kebersihan kan, Pak. Iya. Ini Kebersihan juga kita nih sendiri. kan banyak nih korban yang tadi kalian bilang ada yang SD, ada yang SMP ya kan, yang hamil gitu. Nah ternyata nih itu sebenarnya ini agak ngarah ke sexual orientation juga sih. Jadi itu saya baca-baca itu dengar-dengar bahwa kebanyakan dari mereka itu karena terjadi hal seperti itu karena ini pendidikan juga. Jadi bayangin aja pas kecil, ya kan? Kita kumpul sama, ayo pas kecil kalian ini nggak pegang-pegangan tangan nggak pas kalau masuk ke kelas? ya. Nah itu kan kita pegangan tangan. Terus kadang itu ada juga yang sama saling cowok sama cewek nggak boleh ya kan? Agak-agak gede-gede dikit gitu udah nggak boleh. Nah di situ bahkan bisa terjadi sesuatu. Terus kayak ini misal kita sering diginiin, loh ayo le, kau le, ayo kau le. Nah setiap kecil itu dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang, ini dilarang, itu dilarang. Nah itu ternyata gedenya bakalan dia itu semakin minder Pak, semakin minder nggak mau, wah aduh nggak deh mau ngelakuin ini, nggak deh, wah ini nggak deh. Nah ketika dia nggak mau melakukan apa-apa, yang terjadi apa? Dia jadi tidak ingin melakukan pendekatan ke lawan jenis malahan. Nah, ketika dia tidak mau melakukan pendekatan itu, hal yang terjadi adalah dia itu lebih ini, jadi
lebih nyaman ke cowok, Pak. Karena ketidakbolehan tersebut. Dan disitulah maka akan tergeser ini orientasinya. Jadi kan ada persentase tuh. Misal setiap, oh ya juga ini Pak, ternyata kita itu ada semua ya, semua cowok cewek itu ada kecenderungan untuk jadi seksualitas Pak. Tinggal kita lihat kita itu ada di persentase mana. Nah persentase itu dipengaruhi sama ini Pak, gedenya kita digedein gimana. Misal dikekang di rumah terus gitu kan, wah dikekang di rumah terus, akhirnya pas dia gede diluapin tuh semuanya, aku bebas, aku sudah tidak dengan orang tuaku, aku sudah tidak dikekang, aku ingin menyobain ini, nyobain itu, nyoba ini itu, ini lagi gitu kan. Nah akhirnya bisa aja dia karena nyobain segala macem bisa jadi biseksual. Jadi persentasenya itu tergantung kita digedein Pak, sama ini kejadian traumatis, sering dipukulin gitu kan, sering dihina sama temen, sering dibully. Jadi orientasi kita tentang pasangan bisa berubah. Nah itu pas kenapa juga si yang hamil-hamil muda itu gini Pak, ada kebanyakan kejadian tuh gini. Ketika kecil sang perempuan itu disuruh kayak sering dibilangin kalau hayo yang sopan sama orang kok gitu kan. Terus nanti ada lagi, ayo nggak boleh, harus senyum, kok bisa nggak jawab dong, senyum gitu kan. Kalau teman kita nih, misalnya anak kita gitu, ada teman yang nyamperin, pokoknya di inilah yang sopan-sopan banget, yang aduh yang jadi anak yang anggun nyate gitu, pengennya kita gitu. Ternyata pas gedenya itu jadinya pas dia dilecehkan, dia digrepe-grepe, terus dia diperkosa, dia itu tidak berani melawan Pak, akhirnya Pak. Yang jadinya dia itu misal nih di bis ya kan, di bis kan banyak kejadian tuh, di bis dia dilecehin ya kan, digesek-gesek, terus dia nggak berani ngapa-ngapain Pak, diem aja ketakutan. Terus karena dia itu sering dibilangin ayo senyum, ayo, nah yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Terus kalau udah diperkosa misalnya ya, dia tidak berani menyampaikan atau melaporkan kepada orang tua ataupun pihak berwajib. Nah karena dia itu kecilnya di ini apa namanya, ayo malu ada orang pakai gini, ayo malu, ayo mandi dulu, nah misalnya kayak gitu. Akhirnya gedenya dia itu malu Pak, nggak berani untuk mengungkapkan. Nah ternyata kecilnya emang tidak pernah ada edukasi tentang seks. Terus kita itu yang misalkan korbannya ya, banyak itu menyalahkan ini, kalau tidak ada pria tersebut tidak akan terjadi anakku seperti ini. Oke lah, pria itu nggak ada kan, prianya nggak ada. Ternyata ada pria ya, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Z, datangan terus tuh. Kalau diurut ya kan, kalau dia ngomong gitu terus, pasti ada. Karena kita tidak ada pendidikan seksual gitu kan. Atau ya bukan pendidikan seksual aja sih kayaknya, lebih ke mendidik anak ya. Itu Pak, jadinya Pak. Terus ada lagi, kalau kita nggak pernah ngasihin seks edukasi ke anak-anak ya kan, wah pas SMP udah pacaran ya kan, si ceweknya nggak tahu Pak kalau bahwasanya memasukkan penis ke dalam vagina akan terjadi zigot gitu kan, sperma yang membuahi gitu. Dia nggak tahu hal itu, dikiranya nggak apa-apa. Terus sama cowoknya disuruh gini, udah loncat-loncat aja, nanti jatuh kok spermanya. Loncat gimana, loncat tai ya kan, nggak jatuh, sperma udah nancep, gimana mau jatuh ya kan. Bego amat cowoknya. Iya Pak, saya emosi nih. Apa lu batik, lu mau apa, nantangin gua lu, ayo sini lo. Jadi rusuh ya.
jatuh Gitu, bener atau Pak. enggak ini? Kita hari ini judulnya edukasi, Pak. Oh iya iya. Iya iya. iya Maaf. iya. Dan marah-marah. Oke. Jadi itu Pak. Ternyata Pak. Tapi kalau oh ya gini, ada juga guru agama ya kan. Iya, Ini iya, iya. ngajarannya. Ayo, nggak boleh pegang-pegangan cewek sama cowok. Ayo, gitu kan. Ya bukannya Dosa. ngajarin, emang sih ngajarin bagus, nggak boleh sentuhan, cuman nggak boleh, jangan tidak diperbolehkan itu mereka untuk berdekatan dong. Jadinya apa? Kayak anak-anak di pesantren itu. Tiap hari ketemu cowok batang sama batang. Akhirnya keluar dari pesantren jadi gay. Oh Ya iya kan? iya iya. Terus Iya, sekolah-sekolah yang khusus cewek, terus sekolah-sekolah khusus cowok, mereka nggak ada masa-masa pubertas, padahal masa-masa horny-horninya orang. Dan mereka itu nggak ketemu sama lawan pasangan, akhirnya apa? Jadi gay, jadi LGBTQ, apa ZFG HIJK LGLHF MMO LLA kecondong, Ya. gitu kan? Lengkap Bapak ya. Aduh. Oh ya, ada juga Pak masalah sex orientation ini. Ternyata Pak. Ternyata ketika Bapak nih punya pacar ya kan, atau kita punya istri, punya pacar gitu kan. Terus kita cinta banget. Terus kita putus Pak. Putusnya dalam banget nih. Kalau nggak putusnya dalam banget, putusnya berkali-kali setiap ada apapun, itu Pak bisa membuat orientasi kita berubah Pak. Yang pertamanya straight jadi gay Pak, lesbian. Kena trauma gitu Pak ya. Iya Pak. Jadi ya itu presentase dari kehomoan manusia itu geser-geser lah sesuai dengan kondisi dan syarat dan ketentuan itu Pak. Gila, saya baca-baca dengar, waduh ternyata semua orang punya potensi buat gay. Gimana nih Bapak Mamat? Oh iya sih, Bapak Arkoper. Jadi kayak gini Bapak. Gimana? Semuanya itu nggak bisa satu sisi Bapak. Kayak apa? Katakan di sekolah Gak bisa nggak dong cuma satu harus sisi guru. dong. Nggak bisa. Oh belum ya, Nggak, belum. maksudnya Oh maaf. Ini Salah. Pak, maksudnya nggak bisa ini Pak, satu orang. Jadi kayak katakan kalau di rumah orang tua mengajarkan hal yang bagus, kayak intinya mulai dari jangan ke inilah sex education dulu, tapi cara bertata krama yang baik dulu Bapak. Cara apa namanya? Apa ya? Ini loh Pak. Menghadapi orang, cara ketemu orang dulu, ngobrol yang baik dan benar gitu. Ngerespon orang yang baik dan benar, kayak sopan santun dulu, mengajari sopan santun yang baik dan enggak. Nah, ketika kita udah katakan nih, kita mengajarkan kepada anak kita, dan di sekolah kan kita nggak bisa ngontrol penuh tuh Pak. Kita nggak bisa ngontrol penuh bagaimana dengan gurunya, tapi orang tua kan bakal melihat ini Pak, background sekolah, background guru, orang tua yang baik akan melakukan itu Pak. Nah, ketika pulang dari sekolah, maka wajib bagi orang tua untuk menanyakan hal apa aja yang dipelajari hari ini di sekolah, atau lebih baiknya menanyakan apa aja hari ini yang dialami di sekolahan Bapak. Karena anak kecil di usia seperti itu menurut saya akan berkata jujur Bapak. Akan menceritakan, karena kalau kita tanya sekolah kamu kayak gimana, ini nilai gimana, itu anak udah kalut Bapak. Hal terbaiknya ya kita menanyakan apa yang terjadi di sekolah hari ini, bagaimana dengan teman-temannya, kita tanyakan hal-hal kecilnya. Untuk urusan pelajaran menurut saya ya bisa itu nanti Bapak, karena biar nggak berat-berat amat Bapak untuk ukuran anak kecil. Nah ini Bapak Batik, Ya seperti gimana itu, nih pendapat Anda? Oke. Mungkin lebih nggak menanggapi ya, tapi lebih ke mempertanyakan sebuah fakta ini Pak. Oke. Pertanyakan sebuah fakta nih. Jadi Astaga ya ampun, masa bener Anda begitu Pak? belum Ya, ya, kirain ya. Pak. Iya Pak, belum Pak. Udah Agak- 911 saya Pak. Aduh.
Kenapa tuh? Jadi ini sesuai Kenapa? pengalaman teman-teman di sekitar saya ya, Mm-mm. sekitar saya. Jadi mereka itu ada beberapa temen yang MBA apa Miracle by intelligence. Merit 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 by B-nya apa itu? accident. Merit Ya, by because accident. accident itu ya. Itu Hmm. kecenderungannya mayoritas yang aku kenal ya, nggak tahu sesuai data ini pengamatan teman-temanku sendiri. Itu anaknya itu biasanya kalau enggak sorry banget entah keterbelakangan mental atau mungkin cacat secara fisik. Nah, Hmm. itu aku diskusi ada ke satu temen yang emang emang aku anggap lebih bijak dari aku. Kenapa sih seperti itu? Ya mungkin ini adalah sebuah karma bahwa dari Tuhan. Kalau enggak emang itu karmanya bakal ke orang tuanya, itu bakal ke anaknya. Nah, ini kan kita kumpul dengan para analisis. Bagaimana pendapat para bapak-bapak Waduh, bentar Pak, ini sekalian karma nih? ya. Iya kan karma ya kan? Nah, iya Nah, benar-benar. karmanya ini apa Pak? Karena dia Karmanya keterbelakangan kadang mental. Berarti enggak lebih anaknya itu kasihan kadang dong. Udah orang iya. tuanya bego ya kan? Eh, MIB lagi. Man in Black lagi. lah, Seperti maybe FBA Pak. Iya, MBA ya. FBA Pak. kan yang itu ya, hitam-hitam itu. MBA. Kok kasihan sih Pak saya kalau dengar kalau kena karma Pak. Karena dia itu udah MBA. Ya, Kalau FBA. terus gini Pak, kalau karma ya kan. Kalau anaknya cowok nggak apa-apa Pak. Tapi kalau anaknya cewek, nanti dia kalau gede ceweknya kalau nikah bapaknya nggak bisa hadir Pak. Susah. Iya. Oh iya, putus nasabnya itu ya. Tapi emang bener nggak Pak secara sains emang gitu. Tapi emang aku ngelihat ke teman-temanku sendiri anaknya yang maaf itu orang tuanya hamil duluan itu kadang ada entah anaknya secara fisik oke tapi dia mungkin agak ada yang autis, ada yang eh, apa namanya mentalnya oke tapi mungkin ada cacat di fisik. Apakah emang dalam sains itu emang emang seperti itu ya atau gimana Pak ya? Nah, ini saya coba ini ya dikulik-kulik. Iya Jadi benar. kalau dari sainsnya mungkin biasanya beberapa teman saya juga ada kan yang MBA. Biasanya beberapa dari mereka ada yang berusaha melakukan aborsi. Oh, oke. Aborsi bisa dengan kiret, bisa dengan kalau kiret pasti Nanas Pak, gugur ya. nanas. Tapi nggak berhasil Nah, kalau sama nanas. nanas terus obat. Nah, yang memungkinkan janin itu jadi atau zigot itu jadi terdampak ya yang sangat besar kemungkinannya dari obat-obat aborsi. Oh iya masuk akal. Kalau nanas mungkin masih Masih buah ya, masih. Masih buah. Dari dulu masih Mungkin- buah lah ya. mungkin ininya Dikupas mungkin dulu. dampaknya mungkin lahir prematur atau Oh kurang sehat. benar. Oh, oke. Biasanya sih yang cacat itu obat. Jadi ya memang mungkin kalau soal karma kan ya cuman Tuhan yang tahu ya. Bukan hak kita lah buat hak kita justifikasi. menjudge. Jadi kalau dijelaskan secara rasional ya bisa seperti itu. Usaha aborsi biasanya. Oke, ya mungkin bisa masuk akal. Siap. Itu juga dampak. Mungkin ini ya, saya nambahi di ininya aja. Cara-cara mungkin bukan cara ya, saya belum jadi bapak kok. Apa ya? Kalau saya sih nangkepnya gini, orang tua itu kayak tadi kata Bapak Argobel,
selalu melarang, selalu memerintah. Tapi tidak orang tua itu tidak pernah memberi alasan. Jadi kayak Iya udah itu. pokoknya kamu nggak boleh pacaran, titik. Tapi orang tua tidak pernah memberi alasan. Itu yang seks edukasinya jadi nggak jalan, Pak. Akhirnya si anak malah penasaran, kenapa ya nggak boleh pacaran? Coba siapa tahu seru. Nah, gitu kan. Ternyata seru. Lama-lama seru. Aduh. Jadi baiknya itu di ya boleh hak orang tua memang untuk melarang, tapi kan bisa dengan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh akalnya si anak. Nggak boleh pacaran. Soalnya kalau kamu pacaran nanti bisa mengarah ke seksual. Kan kalau usia-usia pacaran itu kan berarti anaknya sudah ngerti loh Pak soal reproduksi, soal biologis. Tapi kayaknya nggak Tuh. selalu ngerti deh Pak. Ya beberapa sih mungkin ya. Soalnya Karena cuman tahu dari sekolah dan itu pun cuman sebatas teori gitu. dan mereka nanti larinya itu bakalan ke video porno Pak. Ya kan? Wah kalau udah lihat itu kan nyandu banget ya kan. Terus Iya, mereka itu video porno itu juga bisa dari penasaran, Pak. iya karena tidak adanya ini kan seks edukasi di Adanya seks edukasi, coba pas diberitahu. Ya, mereka puber ya kan. coba nanti misalkan kita jadi orang tua ya, coba mungkin bisa sedikit mempertimbangkan ketabuannya ini. Oke, Iya mau dia sebenarnya. usia mau lulus SD, mau masuk SMP lah, kita tunjukkan bahwa ini video porno, di sini ada adegan. Nanti akibatnya begini, nah gitu. Jadi ngerti si anak itu ngerti bahwa kalau apa manusia berkelainan jenis kelamin berhubungan, maka nanti ya itu pedung-dung itu, Pak. Nah itu MBA MIB Men in Proses Black MIB. ya kan Men in Black kan Ya, si cowoknya nggak dampak diketahuin siapa Tuhan bapaknya tuh. Oh iya 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 iya. dampak lebih jauhnya kan MBA. Terus ya lebih MBA. parahnya lagi itu tadi nanti kalau anaknya perempuan mau menikah, ini maaf ya membahas agama sedikit. Iya Itu orang tua tidak bisa menjadi walinya. iya Jadi Kasihan. kalau anak perempuan menikah tidak ada walinya, menikahnya tidak sah. Si anak itu jadi zina. Jadi ada sah Pak gennya. sah kalau pakai wakil Wali 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 nikah dari itu. ya dari KPU KPU Tapi kan apa orang tuanya masih ada deh, Pak. iya sih iya ya oh iya ya Orang tuanya masih ada, jadi Bisa tidak bisa aja, diambil. bisa aja, tapi walinya itu dari ibunya. Ibunya mungkin punya kakak atau apa gitu. Itu bisa jadi walinya. Ayahnya tapi nggak bisa jadi wali. Denganku gitu. kayaknya nggak bisa deh Pak soalnya apa hisap ya apa Nasab. nasab Iya. Nasab itu kan dari Kalau nasab kalau ayah itu nggak ada bisa. ke Pade. pade kalau Padenya, pade iya. nggak ada ke pakde kalau nggak Tapi ada kalau ke nenek kakek ya terus kalau kalau nggak ada kakek MBA itu sudah keputus, Pak. Istilahnya dia kayak nggak punya bapak. Kalau dari perhitungan nasab ya. nah terus berarti gimana sahnya nggak boleh nikah dong dia Itu Bisa. bapaknya ada, tapi ya dia kayak nggak ada ikatannya gitu. Bisa berarti diganti sama perwakilan dari KUA-nya kan ada wali. Bisa Wali ya, nikah. itu Itu bisa. ya iya tapi kasihan bapaknya ya dia cuma bisa Iya. ngeliatin aja dari Bisa jauh ya kan melongo gitu. anakku Cuman ya itu
anjing gua tuh konsekuensinya yang harus gitu di ya kan. Referensi kan. Nah, konsekuensi itu ya. Nah ini kalau alat kontrasepsi nih, KB nih, menurut Mm. kalian pasnya tuh diajarkan pas kapan nih? Pas usia-usia berapa nih? Birth control lah. Terus kayak contohnya kayak memasang kondom pada pisang, ya kan? mm, Nah kalau SD cocok nggak? Nggak ya kayaknya. Mungkin lebih tepatnya pas SMA gitu ya, atau kuliah gitu ya, mau mendekati usia mau menikah, Buset. mm. Iya, jadi tetap mereka Kayak pil-pil jadi ke juga arah, gitu. jadi arah lebih ini Pak. ke kan KB Ke- itu lebih ke ekonomi mungkin ya nanti ya, lebih ke ekonomi atau lebih ke keluarga yang ideal. Jadi kalau usia SMA kuliah untuk mempertimbangkan soal ekonomi itu mungkin mereka lebih matang dan mereka lebih ngerti, oh iya sih, oh iya Bentar Pak, mungkin KB saya gitu sama ekonomi apa nih Pak? Ada hubungan apa nih? ya. Mungkin kalau nggak pakai KB kan anaknya bisa 20 30 gitu kan Pak ya. Tapi kalau Oh, edukasi KB, cukup nanti anaknya satu aja atau dua aja, yang penting bisa fokus seperti itu. Saya Iya, baru iya. tahu loh, guys. Makanya Ternyata ada lebih kondom cewek, guys. edukasinya ke ini sih Pak, bukan ke seksual tapi lebih ke berkontrol ya. Berkontrol jangka panjang. Jangka panjang nanti bahaya juga Pak, bahaya juga. Saya ini sedikit ya, kalau nggak diedukasikan atau nggak diajarkan itu nanti ya hanya adik saya begitu Pak, tahu-tahu 4 aja anaknya. Ini adik saya lagi ambil lagi anak keempat, aduh saya ikut pusing Mbak. Akhirnya setelah ambil anak keempat ini ya baru keluarga kita memutuskan udah nanti lahirnya operasi langsung di steril. Apa steril, Pak? Masalahnya steril sih yang paling ini sih Pak, yang paling tinggi akurasinya untuk menahan. Maksudnya diangkat rahimnya. Gimana Pak? Buset. Enggak, steril Apa? bukan steril itu bukan. Kirain kayak Jadi kayak iya dipasang alat tapi langsung di rahim gitu. Aman kok itu. kirain kayak Alat-alat kucing apa steril kan lu Enggak, kate lu bukan kucing. diangkat. Bukan. Aduh. Kalau steril manusia itu Dia bukan diangkat tapi kayak dipasang alat gitu, saya kurang tahu ya apa alat. iya. Kita nggak ada gitu. fact checkernya ya, fact checkernya nggak hadir hari ini. Iya, Bapak Hendra gaji 20 juta lagi bolos dia. Nggak tahu ke Bali apa ke pulau apa gitu katanya. Oke. Nah, guys, Jadi sebenarnya gimana? kalian tahu nggak kalau ada kondom cewek? Tahu ya? Pernah dengar Pak, tapi Pernah belum dengar. tahu. Pernah dengar tapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kalau yang ini pernah nggak tahu sunat cewek, guys? Oh iya. Sunat cewek. Iya ngerti itu. Gua baru tahu today's years old. Buset, kemarin si Bapak Petulo tuh hari apa ya? Dia cerita katanya pas di rumah sakit itu dia ngobrol-ngobrol tuh sama ibu-ibu yang ada di situ juga kan nungguin anaknya punya anak gitu melahirkan. Terus dia tuh ada kayak ini yang ngomongin mau disunat kapan anaknya? Loh, perasaan cewek dah. Gitu kan akhirnya ternyata ada cewek. Nah, terus dia cerita. Nah, gua juga baru tahu kalau ada sunat cewek. Apanya yang dipotong ya kan? Itu sepengetahuan kalian gimana tuh kalau sunat cewek tuh? Ya yang dipotong itu apa namanya, klitorisnya kan? Klitoris. Lah, klistori itu. Ya, tuh. Klitoris. Iya. Search story-nya dipotong. Dah ya, sound speakernya itu di store. Kok sound speaker sih Pak? Iya itu ya dipotong. Fungsinya apa Jadi, fungsinya? Kok ya kan harus itu dipotong? bagian paling sensitif. Jadi biar
si ceweknya ini nggak terlalu liar atau apa gitu loh Pak. Maksudnya liar Maksudnya apa? seperti itu, Pak. Kegatelan gitu. Mungkin ya Berarti kalau atau tidak terlalu liar Bentar, berarti dikebiri dong. bentar, Pak. apa ya? Ini misal apanya yang kepanjangan, apa yang mempengaruhi kegatelan Lebih seorang ke wanita? ini sih, biar nafsunya bisa nggak terlalu Oh, apa Bapak. gimana gitu loh Pak. Gitu. Iya, Pak. Kan pusatnya rangsangan paling gede kan di klitoris, di tudungan itu kan. Jadi ketika itu dipotong, seenggaknya ya udah fungsinya seorang cewek itu kan ya cuman untuk memuaskan lelaki. Soalnya yang saya tahu yang disunat itu biasanya adalah orang-orang yang masih memegang adat kayak apa ya, adat suatu nganu yang kayak kayak di daerah saya di Madura itu emang ada seperti itu. Jadi biar apa ya? Abu. Biar lebih ada Abu. faktor religi, ada faktor adatnya juga. Tapi dari segi kesehatan apa nih? Waduh nggak tahu ya kalau Berarti kesehatan ya. boleh nggak dipotong Kayak- juga ya? Kayaknya sama deh Pak, kayak hitam. Kalau kita Sunat lihat di laki-laki. Mind blowing banget guys, swear dah. Coba. Kan kalau di laki-laki kan untuk kebersihan. Dan Sekarang kayaknya udah sama ini ya, aja. laser cut ya. Oh, Dulu gua gergaji melip mesin. itu Pak. Sunat langsung pakai celana. Waduh. Tak dulu gua ini traktor aja yang nggak bisa gitu. Akhirnya ganti gergaji mesin. Kayak aspal aja udah pakai traktor ya. Sekarang enak ya kan, tinggal laser, bet jadi gulung, angkut, udah kirim GoPay gitu, Grab ya kan, gojekin kemana. Buset, mind blowing guys, tapi guys ini sunat wanita ini. Oh iya, menurut kalian nih, ini kan topik sensitif nih. Kalian setuju gak sih sama LGBTQ atau sexual orientation yang lainnya lah? Gimana pandangan kalian tentang LGBTQ? Karena mereka itu ini ada yang berargumen bahwa mereka itu telah ini diciptakan mulai dari DNA. Nah, tapi di scientific community itu nggak cuma DNA aja, kadang malah nggak ada di DNA, tapi malah ke ini perkembangan dia, gimana sih dia sehari-harinya, ada trauma nggak gitu kan, ada apa pendidikan tentang seks apa enggak ya kan, karena semuanya itu berpengaruh gitu loh. Nah terus argumen ini kan, misalnya kalau di Rusia kan nggak boleh banget kan, punishable by death gitu kan. Nah terus para LGBTQ community itu berargumen bahwa mereka itu sebenarnya, kalau ada orang yang bilang dari religi ataupun scientific community bahwasanya homoseksuality itu bukan natural gitu loh, nggak natural, bahwasanya seksual gender itu cuma ada 2 gitu kan. Tapi ini udah ada sejak zaman amuba, pokoknya ada kehidupan di bumi yang dulunya aseksual ya kan, ternyata ada 2 sel gitu membelah diri, terus akhirnya jadi more kompleks lah kehidupan itu. Nah di kehidupan zaman dulu juga itu udah ada, jadi kayak yang homo, yang cowok sama cowok, terus yang cewek sama cewek gitu kan. Meskipun sekarang kan ada juga kan kadang kayak kucing cowok sama cowok ngowang-ngoweng aja ya kan di depan rumah, itu masih ada. Dan ternyata mereka itu melawan kontra argumennya itu gini, itu adalah sebuah birth control dari alam. Mereka nggak bisa nyiptain birth control kayak kita gitu kan. Kalau kita kan bisa ada apa aja, kondom, pil,
angkat apa, tali apa, ya kan, di steril kayak tadi itu kata Bapak Kambing. Kalau nature itu jadi mereka menciptakan gen-gen yang jadinya nanti menjadikan mereka tidak heteroseksual. Jadi kayak birth controlnya gitulah. Eh, apa ya? Agak pertanyaan yang agak sulit ya. Kalau di sisi secara religi pastinya itu sesuatu sih yang sulit banget ya Pak ya untuk diterima. Tapi untuk dari sisi kemanusiaan itu adalah hak mereka untuk memilih apapun jalan hidup mereka. Cuman kalau aku secara pribadi sih, aku menganggap apa ya, itu adalah termasuk gangguan dalam pemikiran mereka. Seperti gangguan. Jadi kayak mungkin bisa relate ke topik kita Sabtu kemarin. Mungkin ya, aku mungkin bisa, karena beberapa orang aku lihat kebanyakan di Twitter mereka pindah orientasi seks karena kebanyakan trauma dengan hubungan mereka, trauma dengan ini. Jadi istilahnya bukan sesuatu dari lahir, tetapi kan sesuatu yang itu berasal dari entah hormonnya berubah ketika ada trauma, sehingga orientasi dan hormon mereka juga berevolusi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mungkin menurut saya sih begitu, Pak. Oh, jadi Bapak Batik nggak setuju ya tentang Iya adanya sih. komunitas LGBTQ? Iya, soalnya aku lebih mikir ini lebih ke bukan jalan trauma ninjaku. mereka, ke traumanya mereka lah, pemikirannya mereka lah. Kalau jalan ninjanya Kambing gimana? Jalan ninjanya. Untuk menjadi Hokage tentang LGBTQ plus. LGBTQ itu pasti saya tentang ya. Soalnya apa ya? Iya benar-benar hal yang menurut saya susah diterima gitu. Kayak apapun alasannya, malah jadi pertanyaan mungkin, why gitu, kenapa gitu, kenapa? Terus kalau mereka ada kontra argumen bahwa itu dari DNA, itu sama sekali nggak make sense. Karena nggak ada kaitannya apa orientasi seksual sama DNA. Kalau gen DNA itu, sel DNA itu ya kromosomnya ya laki-laki atau perempuan gitu kan. Jadi apa ya? Ya sulit diterima gitulah. Terus ada dampak juga sih Pak, ada dampak juga di sosial ya. Pengalaman ya dari sekitar gitu. Menular Pak, ada potensi bahwa LGBT itu menular. Loh iya Pak, benar. Ada beberapa orang yang tadinya straight, terus karena kumpul gitu, ya akhirnya nggak tahu ya, mungkin karena sensasi, ya namanya seks orientasi kan pasti arahnya ke sensasi kan. Jadi kebawa gitu, banyak kasus yang akhirnya tadinya straight jadi biseksual, ada yang langsung ke homoseksual. Lesbian yang sering ketularan tuh lesbian. Tapi ini Pak, dulu Olga Saputra itu juga pernah bilang ya kan, dulu tuh gue cowok normal, cowok-cowok yang udah yang nggak kayak gini, tapi gue ini ya
peran ya, memainkan peran di salah satu Mm-mm. talk show acara apalah, nggak tahu dulu lupa. Jadi Kayaknya main gitu-gitu dibuat-buat gitu kan, dibuat-buat malah ternyata ke bawah. kecantol Pak. Hah? Iya kecantol ternyata. Tapi normal berarti dia, ke, Pak. tadi ke main kan ya, berarti ke Iya tapi kan dia kayak Mindset melambai gitu ya kan. iya. Kalau apa Itu ya? ke bawah aja ini. Jatuhnya ke ini sih, Pak, ke sifat. Jadi kayak apa? Cowok feminis. Feminis, bukan feminis. Feminim. Penilis. Feminim. Penniless. feminim. Oh, kirain penniless. Kalau feminis lain, Pak. Feminis sama SJW itu Halo, halo. ya, Halo. Cak. Oke. Mendengar. Kalau Bapak Mamat nih, menurut Bapak Mamat gimana nih? Seperti menular itu saya kurang setuju, Bapak. gimana, gimana? Karena begini. Ini pengalaman pribadi saya. Astagfirullah, kapan Pak udah dipindah Bapak? Enggak. Lu ah. Bapak dulu Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Gini, Bapak. Saya Makanya gondrong ya sekarang. saya deket orang yang emang orientasi seksnya suka sama cowok dan deket banget sama saya. Gini, Pak. Menurut saya kalau menular itu rada ini, Pak, ambigu menurut saya. Kalau menurut saya itu cuma ikut-ikutan saja, bukan menular ya. Karena saya pernah bertanya seperti ini, Pak. Mengapa Anda memilih untuk gay? Jawabannya satu. Why are you gay? Karena Why are you gay? jawabannya itu seperti ini. Karena Anda nggak akan tahu gimana nggak bakal bisa ini nerima apa yang saya ceritakan ke Anda gitu. Terus saya bertanya ke masa kecilnya seperti apa dan ke arah ini, Pak. Ketika kecil menuju dewasa dan ternyata rata-rata dan kebanyakan mereka, ini saya pengalaman saya sendiri, Bapak, dan dekat banget dengan saya sampai sekarang masih tetap dia ini emang mulai kecilnya, Pak. Menurut saya adalah trauma kecil, bukan karena katakan kita usia usia 20 ke atas dan kumpul dengan orang yang benar-benar nggak akan menular, Pak, karena mindset kita udah kesetel mulai dari kecil sampai sampai usia matang dan tua bahwa pasangan kita itu ya ketika ngeliatnya cewek, tapi kalau ketika mulai kecil sering ditolak, sering dilecehkan dan dilecehkan oleh orang yang sesama jenis, menurut saya itu akan ke bawah, Pak, hingga usianya bahkan sampai usia 30 ke atas tetap, Pak. Karena ini dari pengalaman saya pribadi ya, saya emang ya bukan karena saya gay, tapi saya ini buat pengalaman langsung dan saya kenal sama teman-temannya, ya ngobrol bareng, bicara bareng, dan sebenarnya gay yang asli itu mereka nggak bakal gini, Pak. Mereka tidak bakal kayak secakep apapun cowoknya, kalau dia bukan gay, dia akan biasa aja, cuma kayak kita ngefan orang doang, Pak. Oh dia cakep. Tapi kalau sama-sama gay, ini kalau sama-sama gay, katakan sama-sama gay, mau mukanya kayak tralis habis dilas gitu, hajar aja. Itu karena ini, Pak, karena perasaan mereka yang lebih dalam bahwa melihat bukan cewek aja, Pak. Maksudnya mungkin yang lesbi seperti itu juga. Tapi kalau yang gitu kan melihatnya ini, Pak, dari hatinya, Pak. Di mana ada orang yang bisa menerima dia itu kurangnya, Pak. Lebih kurangnya. Itu disebabkan apa? Mau masa kecil, Pak, dan dari dari 7 orang yang emang itu. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Iya, Pak. Halo. Pak, suaranya putus-putus. Halo. Halo. Bapak di Batam nih kayaknya, jauh banget, Pak. Halo. Iya, Pak. Saya halo. Ya sudah, silakan. Iya, di kabel, Pak. Iya. Maaf. Halo. Iya, silakan monggo Halo, lanjutkan. Bapak. Lanjutkan, siap. Iya. Jadi ini, Bapak, dari pengalaman itu saya ini, Pak, nyari tahu, tanya langsung bahwa sebenarnya yang paling sering terjadi itu karena trauma masa kecil, Pak.
trauma masa kecil. Buat mendeteksi mereka gitu gimana sih? Kadang kan mereka incognito nih, Mat. Oh iya kayak apa? Nanti kan kita sering lebih ke gini, kita kan sering dark jokes ya kan. Lu gay gitu. Nah, nanti ternyata dia tersinggung. Nah, untuk menghindarinya kita mendeteksinya gimana, Pak? kalau pengalaman saya, mereka nggak bakal mau kita ngeloloin dia kayak canda kita yang lu gay dan sebagainya. Dia Pak, kalau dia nggak pernah cerita ke orang itu, dia bakal biasa aja, Pak. Tapi kalau dia emang kita tahu dia cerita dan dia terbuka, dia terbuka lah, Pak. Dia yang terbuka kepada kita, dia menceritakan bahwa saya seperti ini gitu. Saya suka pedang-pedangan. Kamu masih mau nggak temenan sama saya gitu? Buset. Masih mau nggak teman sama saya gitu? Saya menanya bahwa saya nggak masalah sih, kamu mau lihat ke kanan atau ke kiri, tapi kalau kamu katakan suka sama cowok, katakan ini jangan suka ini mempengaruhi lah, Pak, mempengaruhi orang yang strike. Tapi waktu saya ngomong kayak gitu, dia jawabannya seperti ini, kalau dasarnya strike gak bakal belok mau kayak apapun. Tapi orang yang kelihatan di depannya strike, ternyata di belakangnya belok, itu karena trauma, Pak. Lebih banyak trauma di masa kecilnya, Pak. Dan traumanya itu mulai pelecehan seksual, terus penolakan itu kayak kalau kita main sama temen cowok, terus nggak mau sama kamu lemah gemulai, kamu, mending sama cewek gemulai. aja gitu. Dan akhirnya ya mereka mau nggak mau, Pak, harus sembunyi kan. Itu yang menurut saya gay, yang benar-benar gay. Makanya kalau dengan pergerakan LGBT dan sebagainya itu kalau pergerakan mereka saya nggak setuju, Pak, karena banyak orang yang ini, Pak, menunggangi, hanya mengambil keuntungannya saja menurut saya. Karena yang saya tahu gay yang asli benar-benar gay, mereka lebih banyak ke ini sih, Pak, sedikit bicara banyak pekerjaannya, Pak. Yumail. Ya, jadi Tapi intinya kayak gay, kebanyakan HIV itu ini kan ya, berasal dari penis pantat, ke Pak, anus pantat. kan ya. Perilaku seksual Ini, yang Pak. menyimpang. Iya tuh. Enggak, Nah, lebih ke ini sih, Pak. Kalau menurut saya, karena jangankan yang katakan sama-sama cowok, Pak, ya. Kenapa kasusnya lebih banyak orang yang sering bergonta-ganti pasangan, Pak? Sedangkan bergonta-ganti pasangan, katakan dia satu cowok tapi ceweknya satu kampung. Mengapa banyak yang seperti itu, Pak? Kalau dikatakan gay sebagai, oh iya, kebanyakan pakai pantat nih, kena HIV/AIDS dan sebagainya. Malah menurut hal yang saya dengar dan cerita bahwa gay yang asli ya mereka keseringan sebelum main lebih bersih Pak. Gay itu lebih bersih ketimbang cowok sama cewek, Pak. Sebelum iya, Pak. melakukan sesajennya, sebelum melakukan sesajennya, mereka itu melakukan mandi, membersihkan badan, memakai alat kontrasepsi, dan mereka benar-benar ngejaga, Pak. Benar-benar menjaga. Setelah selesai mereka bakal mandi udah. Tapi kalau kalau orang-orang yang pasangan-pasangan ini, Pak, maksudnya emang lawan jenis, itu mengapa sering banyak? Karena mereka ini, Pak, sering menghindari itu tadi, Pak. Menghindari cara ini, mau katakanlah ke tempat prostitusi. Terobos saya wes lah, kau satu pokok budal kok, kayak seperti itu. Ayo. Nah, kayak itu bisa mempengaruhi, Pak. Jadi sebenarnya justru yang lebih banyak adalah ini, Pak, lawan jenis, Pak, menurut saya. Karena kayak udahlah, orang cewek asal pakai kondom, yang penting aman, udah pakai kondom, Pak. Sebenarnya bukan mau pakai kondom double 10, tapi kalau kita nggak ngejaga badan, kayak nggak mandi, jarang bersih lah sama badan sendiri, ya entah itu cowok entah cewek bakal sama aja, Pak, sama-sama kenanya. Dan ini dari saya ada cerita ya, ya. tentang pasangan suami istri, guys. Pasangan suami istri ini
udah 15 tahun menikah. Nah, 15 tahun itu mereka masih belum punya anak, guys. Masih belum punya anak ya kan. Dicoba tiap hari, dicoba tiap hari, dicoba tiap hari. Terus mereka akhirnya ke dokter lah. Udah lama gitu nggak punya anak, mereka ke dokter. Terus mereka konsultasi ya kan. Pak, kenapa sih Pak kita nggak bisa punya anak, Pak? Loh, kok bisa? Kalian udah menikah lama? Iya Pak, 15 tahun. Oh gitu. Coba kita periksa dulu yuk. Nah, akhirnya mereka periksa. Seminggu kemudian kan kalau sperma cowok kalau nggak salah harus puasa seminggu kalau nggak salah. Iya Pak, kata udah. Oh, Pokoknya harus belum tahu puasa. Pak, belum tahu saya. Nggak pernah Gitu, puasa Pak. Pak, soalnya Akhirnya saya Pak. habis itu seminggu kemudian mereka datang lagi nih Pak, datang lagi kan ke dokter. Oke ya udah ya semua udah bersih, ayo kita periksa. Diperiksa tuh satu-satu. Yang cewek rahimnya nggak apa-apa, yang cowok spermanya juga nggak apa-apa ya kan. Loh aneh nih. Akhirnya mereka didudukin. Ini sebenarnya kalian gimana sih? Coba bisa diceritain gimana tiap hari kalian berhubungan. Ya, jadi gini Pak, kita itu ya udah kayak biasanya relationship gitu, berhubungan. Loh tapi kok nggak hamil-hamil ya dok ya? Bisa didetailkan lagi Pak, Bapak Ibu, bisa digambarkan lah, diceritain sejelas-jelasnya. Ternyata mereka masuk pantat guys. Oh, 15 tahun. 15 tahun. kena 15 tahun ternyata nggak bisa hamil karena masuk pantat. Nah itu mungkin karena Liwat doang ini Mas. tidak adanya sex education ya kan. iya. Jadi salah lubang ya kan. Dikira sama lubang ya Pak. Iya itu Pak, bayangin Pak. Iya ya. Aduh saya Terobos saya lah ya. saya baca ceritanya tuh ngakak Pak. Di koran Pak itu Pak kejadiannya. Oh, saya juga ada cerita Pak ini Pak. Apa tuh? Ini tapi dari pengalaman ini temennya kakak. Saya punya teman, dia punya kakak. Gini Pak, dia apa namanya di usia kayaknya di atas saya lebih 2 tahun lah. Jadi orangnya itu intinya kalau apa namanya gandengan tangan itu masih percaya kalau bisa bikin hamil Pak. Oh, Buset. Itu aku pertama nanya beneran nggak Mbak, aku sumpah beneran gitu. Terus aku tanya kok bisa? Iya karena mulai kecilnya katanya itu pendidikannya bener-bener ya kayak yang awal kita omongin tadi Pak, terlalu Buset, strike banget, kasihan bener-bener mereka. apa kayak Liga Italia tahun-tahun lama lah, kokoh Oh. backnya gak bisa ditembus kayak seperti itu Pak. Oh, anu Di ya. stop ya. Pertahanan Grendel itu ya. Pertahanan Ya, kayak orang ini tuanya lah. bener-bener Pak, Kayak yang Kayaknya di di usia yang kolam renang, tua itu ya kalau kayak kita percaya gitu Pak. keluarin sperma bisa bikin hamil. Kan masih ada tuh ajaran gitu. Jangan renang, nanti kamu bisa hamil. Loh, kok Oh bisa? iya Nggak bisa lah. Iya. Mungkin spermanya Itu- nggak itu. mungkin bisa masuk. Loh, bukan gitu. Kamu itu lagi adegan di situ. Bangsat. Ya pan, kalau gitu bisa. Ya kan? Aduh. Itu sarkas ya. Ya, tapi kalau cuman nyemplung aja sih nggak mungkin ya kan. Masa ada ceritanya. Bukannya sperma mati ya ketika apa namanya metu didik, ces kena angin jari mati. Kena udara. Wah, itu kena nggak tahu udara lagi tuh. dia- Nggak tahu lagi tuh. Dia tidak bisa bertahan di udara. Suhu ruangan itu. Suhu Oh, gitu. udara. Oh katakan kita plastiki gitu masih bertahan berarti. Enggak Pak. Iya, disimpan kulkas ya kan buat besok-besok. Itu Loh, yang itu tadi saya tanya, Pak. apa Bang tuh? sperma itu, Pak. Oh iya, kenapa Bang tuh sperma. sperma? Heeh. Spermanya diapain ya? Loh, oh iya. Di plastiki Pak. Inkubasi bukan ya? Kalau nggak Diinkubasi tahan mungkin ya. dingin disimpan mana ayo? Kulkasin. Disimpan di suhu dingin ya. Gimana Pak? Katanya kena angin mati. Heeh. Iya ya. Coba kita cari
Ini fact checkernya Ya, polos fact ini apa ya? checker Hendrap 20 juta, tolong nanti dibawa ya uang kita sebesar 6 Oh, triliun di 2 itu miliar juta ewu eket. dibekukan lah. Kenapa tuh? Kalau disimpan di bank sperma itu dibekukan. Oh iya, berarti suhu dingin bisa dong ya. Oh, semakin langsung mati oh, begitu cairan semen kering. Donor Gitu. sperma disimpan dalam tabung pendingin berisi nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. 100? 96 derajat. Kebalik mungkin ini Pak ya. Buset, panas Pak itu Pak. Itu nitrogen Pak. Nitrogen. Emang Iya, nitrogen gimana nitrogen? diisi nitrogen cair. Nggak tahu ya kok 190 derajat. Panas dong. Nggak panas ya kalau nitrogen? Apaan? Kayak liquidnya Panas di ya. komputer gitu nggak sih? Iya. Coba ini. Wah, ini fact checkernya. Diri. Sambil lanjut, nggak apa-apa Pak, sambil lanjut. Ya, ini ada 10 macam penyakit kelamin. Yang pertama itu gonoria. Gonoria ini biasa dikenal dengan sebutan kencing nanah, guys. Aduh, anjing. Geli banget, euy. Ini itu gejala pokoknya keluarnya nanah gitu ya, harusnya sih gitu, ijo-ijo gitu kayak ih sakit-sakit gitu. Terus yang kedua itu Karena Hah? Penyebabnya apa Pak? infeksi apa? Ya pokoknya lu punya gitu aja dah. Udahlah yang kedua. Pak geli banget. Iya. Kedua Lanjut. Chlamydia itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini biasanya mengenai wanita dan pria berusia muda yang aktif secara seksual. Oh, pokoknya ini nyeri gitu guys, nyeri rasanya tuh terbakar pas pipis Oh, gitu. Terus pas berhubungan seksual itu cairannya berwarna putih dari kelamin kita dan sulit hamil gitu. Namun seringkali penderita yang terkena tidak mengalami gejala yang spesifik sehingga pengobatan biasanya tidak dimulai sejak dini. Terus yang ketiga tuh herpes. Wah, ini herpes itu penyakit kelamin yang disebabkan oleh herpes simplex viruses HSV. Gejala herpes kelamin timbul antara 3 sampai 10 hari setelah berhubungan intim pada penderita penyakit kelamin ini. Timbulnya lepuh berisi cairan yang berkelompok disertai dengan ruam kemerahan pada daerah kelamin. Pokoknya nyeri-nyeri gitu, sama aja nyeri terbakar. Terus kalau yang keempat ini infeksi jamur. Aduh, kelamin. Aduh, kabur. Aduh, The Legend, penyakit legendaris. KWR Pak. KWR. Penyakit jamur. Ini tapi gatal-gatal berwarna merah di bawah kulit kelamin pria yang tidak disunat. Wah. Berarti aduh gitu. Karena itu kita harus disunat, guys. Terus yang kelima ini sifilis. Sifilis ini apa nih? Bakteri juga. Tapi ada 4 stadium, guys. Buset, kayak kanker nih. Serem, boy. Pada stadium primer itu sariawan, kayak sariawan ya kan? Sariawan. Aduh. Sariawan di penis nih. Terus stadium 2 itu muncul kayak bercak gitu, bercak kemerahan. Aduh.
Aduh, terus tahap ketiga itu hmm, nggak ada tahap ketiga. Tahap tersier biasanya penderita sifilis yang tidak diobati tidak mengalami sifilis tersier. Namun ketika terjadi itu dapat mempengaruhi banyak sistem. Oh, gua padahal udah bayangin kalau yang tahap keempat itu otomatis potong, guys. Jadi pas jalan gitu kan, tiba-tiba jatuh gitu. Kelopak. Gua bayangin itu sih, tapi bukan ternyata. Terus kutil, guys, yang keenam. Aduh. Oh, Kutil nih kutil. apa ya, kayak jerawat gitu ya. Heeh. Ada gambarnya, aduh. Terus yang kedelapan tungau. Apa tungau? Hah? Tengu. Mirip Tengu. dengan kutu Oh, iya. kelamin. Tengku. Tapi ukurannya lebih Tapi ini kecil dan kutu menetap kelamin. di bawah kulit. Penyakit kelamin ini disebabkan tungau. Iya, udah tahu namanya juga tungau. Terus yang kesembilan, wah ini HIV AIDS. Ini belum ketemu ya vaksinnya ya. Belum, Mbak. Tapi kalau nggak salah ya, itu ada yang reaktif sama ada yang pasif juga sama kayak corona. Jadi ketika yang tidak reaktif itu adalah, kan mereka nggak bisa sembuh nih, nggak bisa sembuh. Tapi kalau nggak reaktif itu, kalau berpasangan terus melakukan hubungan seks nggak menular, cuman di dia aja. Tapi sebelumnya harus itu masih aktif, harus diobatin terus tiap hari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terus nggak boleh lepas sehari obatnya katanya. Terus yang ke-10 ini trichomoniasis. Ini adalah penyakit menular seksual yang dapat mempengaruhi pria maupun wanita. Wanita lebih cenderung tapi mengalami ini. Ini diakibatkan oleh parasit protozoa bersel tunggal yaitu Trichomas vaginalis. Bagi wanita, vagina adalah tempat infeksi yang paling umum, sedangkan pada pria pada uretra. Penularan dapat terjadi baik melalui hubungan seksual atau kontak vulva ke vulva. Hah? Vulva apa, guys? Vulva itu Bukannya saluran itu ya? Apa tuh? iya. Apa tuh vulva nih? Kayaknya Edukasi saluran nih. Ini di seks wanita edukasi deh, apa Pak. nih? Nggak tahu tuh. Cewek. Saluran apanya, Mamat? Bentar. Kan ada 2 lubang tuh, yang lubang anak sama lubang air pipis. Wis. Kalau di vagina, iya kan? Vulva ini mungkin ini, Pak. Parasit. Ini jaringan di sekitar liang vagina, Pak, yang merupakan bagian paling luar dari keseluruhan sistem reproduksi wanita. Pantesan ini kok Vulva kontak terdiri vulva dari ke beberapa vulva. struktur utama, yaitu labia mayora, labia minora, klitoris, kelenjar batolin, dan juga bulu pubis atau rambut kemaluan. Lactobacillus bulu protectus, pubis. spingomielin, AH dan DHA. Ngandung Oh ya. gitu, si Iya. vulva. Baik. Oh, vulva ke vulva lesbian berarti, Pak. Iya, ternyata ada penyakit juga ya kalau lesbian. Kirain cowok Iya, Pak. doang. Itu guys, 10 penyakit Kak, kelamin. Saleh. Nggak adus itu, Pak, ya. Kayaknya nggak adus, nggak mandi tuh. Mau sesajen, langsung aja kayak. Tapi bisa Langsung, aja, wis. kadang itu adus, tapi adusnya tanpa itu, tapi pakai CD dia adusnya. Jadi bagian kelaminnya nggak kena air. Nggak kena sabun. Tapi vulva itu sepertinya cukup ini ya, di dalam ya. Bagian luar katanya. Kalau Paling luar katanya. bagian luar, Pak. Kalau Jaringan labia luar. mayora kan luar itu, kulit yang luar. Oh iya benar ya. Itu gerbang pertama organ intim wanita, Pak. Itu gerbang depan ya. Iya. Benar. Guys, ada yang tahu menopause nggak? Apa tuh menopause? Ya Menopause. nggak berhenti menstruasi, udah nggak menstruasi. Apa Pak? Menopause. Iya. Jadi usia tua udah nggak bisa nggak bisa hamil lagi gitu loh. Menopause itu bukannya Itu- penuaan, Pak ya? Menstruasi paus.
ini Menopause. berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi Oh. saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. 45 Jadi hingga usia 55 tahun tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. buset. Jadi bojone rada kaget, loh kok telat tapi rolas ulan. Oh, Punjul. berarti nggak bisa punya Langsung. anak Punjul. lagi ya di usia itu ya. Punjul. Baik, 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 baik. Nah, kita beranjak baru agak belok sedikit ke ini, guys. Penyimpangan seksual. Yang saya Oke, oke. tahu itu yang pertama itu kan pedofil. Terus Ya, pedofil. tadi Ya. yang masalah apa? BDSM. Bukan yang LGBTQ itu nggak tahu menyimpang, nggak tahu enggak, ya kan? Tadi kita ambil kesimpulannya gimana? Ya itulah pokoknya. Terus itu ada yang ini hypersex. Terus Nyimpoa ya. ada yang di iklan tuh apa? Erectile dysfunction. Oh, disfungsi ereksi. Mm-mm. Nah, Iya, iya. kalau yang pedofil itu kayaknya di otak juga ya. Lebih Iya. ke ini sih, Pak. Lebih ke korupnya itu, men. Tapi ini Korup ada yang otak. agak kontroversi. Saya kan lupa, nggak tahu ya, nanti coba dibenerin. Lupa ingat bahwasanya kalau ketika kita lihat anak, misalnya nih kita scroll di Instagram ya kan, ada yang waduh ini bohai banget nih cewek nih, wah, nah terus kita ada ini nih, ada hasrat nih ya kan, ada hasrat seksual, terus ternyata dia itu masih umur 16. Di bawah umur. Nah, tapi itu sebenarnya bukan termasuk pedofil, Pak. Karena dia tidak mengetahui sebelumnya, dan juga pakaiannya dan pokoknya penampilan si wanita itu sudah menyerupai orang yang dewasa. Dewasa. Nah, tapi Dewasa. ketika ada memegang-megang menyukai anak perempuan yang jelas-jelas sudah di umur masih belum sekolah, bahkan SD, bahkan apa bawahnya TK itu apa? Puput apa? PAUD. PAUD. Nah, itu yang udah jelas-jelas pedofil. Tapi kalau di luar tuh saya agak ngerti tapi agak salut, Pak. Ada anti-hero, ya kan? Dia itu memburu rumah-rumah pedofil. Ganasnya, Pak, udah dapat berapa ya? 50-an kalau nggak salah. 50 lebih. Dia sekarang udah di penjara. Nah, dulu itu ganasnya dia ketika memburu pedofil ini, predator ini, ketok pintu aja, Pak, dia, Pak. Ketok pintu, tok tok tok, terus dibuka, ditandain namanya. Namanya bener nih. Udah disabet sama itu tiang baseball itu. Baseball stick. Jeblak. Ada yang mati, ada yang gegar otak, ada yang wajahnya nggak, aduh udah gimana dah. Jadi dia dibagi rakyat itu dia sebagai anti-hero, cuman sekarang di penjara. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut Suicide Squad ya, yang ketiga. Iya. Nah terus ini, Pak, ada juga fetis, Pak. Nah, Fetis ini ternyata Nah, ini asik ini. penyimpangan, Pak. Loh, Ternyata, Pak. kok asik? Itu menyimpang, Pak ya? Ternyata menyimpang, Pak. Menyimpang. Waduh. Padahal bagus loh, Pak. Iya. Loh. Kayak ada. Tapi kan beda-beda, Pak. Ada Iya. yang nggak tahu sih, yang maksudnya yang parah yang mana gitu kan. Ada gitu yang kalau si cewek, jadi dulunya tuh ceweknya gini, Pak, cowoknya itu keras banget ya, keras banget. Pas waktu nikah itu sampai belum ada setahun udah mainnya kasar, Pak. Di udut itu diconyokin ke apa, vulva. Paha. Bukan yang itu, yang benjolan di selangkangan tuh loh, tapi yang deket ke vagina. Klit. Tapi di luarnya gitu, diconok. Klitoris, Pak. Bukan di luarnya, di selangkangan, tapi lebih deket ke vaginanya. Di garis Dengkul lah, Pak. Bukan garis paha.
Selangkangan. Garis paha. Selangkangan. Oh, garis paha. Iya, Oh, Baru itu tahu saya. apa namanya? dicocosin tuh. Cos. Nah, dia itu sebenarnya ya itu tadi yang di awal tadi, dia itu nggak berani nolak gitu, karena dia dididik mulai kecil harus sopan, harus menyayangi suami, harus gini, harus bla bla bla, yang baik-baik lah. Nah akhirnya dia melakukan hal itu selama setahun kalau nggak 2 tahun lebih gitu. Akhirnya dia nggak kuat, lapor. Setelah dia cerai, dia nikah lagi sama cowok baik banget, ganteng banget, bukan main, kayak pas mereka melakukan seks nggak ada reaksi ceweknya. Ternyata dia pas ke psikolog itu ditanyain sejarahnya, ternyata karena dia pernah terekspos oleh itu BDSM itu, akhirnya untuk dia terangsang harus dikasarin dulu, dianjing-anjingin, aduh gitu lah. Itu fetish BDSM salah satunya, ada yang gitu. Ada juga yang cewek itu suka BDSM karena kecilnya gini Pak, dipukulin terus sama orang tua. Loh. Kecilnya dipukulin, udah disiksa tiap hari ya kan. Akhirnya ketika dia gede, dia udah terbiasa dengan hal itu. Ketika dia terbiasa dengan dipukulin, hal yang tidak dipukulin jadi udah nggak ada rasanya lagi. Untuk menjadi dia merasa harus dipukul. Contohnya gini deh, kenapa orang suka nonton film horor? Karena dalam bagian diri dia, di lubuk hatinya terdalam, dia itu mati rasa. Entah karena dia pernah diputusin, entah karena dia pernah dicerain, entah karena dia pernah di keluarganya itu dibentak-bentak, tidak harmonis. Jadi dia itu ada salah satu bagian dalam di dirinya itu yang mati rasa. Nah, karena hal-hal itulah jadi harus ada yang lebih di atasnya lagi rasanya gitu. Contohnya kayak film horor, dia pengen merasakan rasanya ketakutan gitu, adrenalinnya, kalau enggak sama dengan BDSM gitu juga. Terus kayak yang ini Pak, apa yang pernah tuh dulu di SMA, di SMK dulu ada ini yang di pinggir sekolahan itu ngocok Pak. Tiap pagi ngocok Pak. Ngocok terus. Iya. Oh, itu masuk Ada. ini Pak, apa eksibisionis. Eksibisionis. Ada sekarang yang lagi viral. Apa tuh? Siskae E-nya 3. Oh, Twitter. Bapak follow Twitternya? Oh, enggak. Ya, Ganti-ganti Pak. Nggak apa-apa. lihat penasaran gitu. Linknya Pak, tolong Pak, linknya Pak. Gini kan ada yang di mall, ada yang di ojol. Iya, itu ojol. eksibisionis. Iya. Gitu itu. Jadi kepuasan ketika dia apa ya? Nunjukin Atau menonjolkan gitu ya? aktivitas seksual di tempat publik. Oh ya. Tapi saya belum pernah ketemu Pak yang kayak gitu Pak di sini Pak. Ya di sini mungkin belum. Dulu Pak. di itu Pak, samping sekolahan kita dulu. di grafika dulu ada. Nggak tahu udah ketangkep, nggak tahu digebukin ya kan, nggak tahu. Tapi kebanyakan emang di ini sih di sekolah-sekolah, di Iya. kampus. Kampus yang sering itu kampus sama Kampus sekolah. sering banget. Tapi saya ini Pak, yang satu saya nggak menemu jawabannya ini, saya yang masih heran, fetish tentang kaki Pak. Ini Bapak Z lain sama Z Untap, ini pernah Pak saya diceritain, kita orang 3 diceritain di mobil Pak. Dia nggak bisa ngerangsang kalau nggak lihat kaki Pak. Buset, apanya yang dilihat tadi kaki? Itu yang masih penasaran Apa Pak itu saya. ya? Pak. Aku ada ini pendapat Cak kalau masalah kaki itu Nggak Cak. nemu gitu loh, maksudnya masalah dunia itu gimana kok bisa suka sama kaki? Gak. Halo. Ya, silakan. Nah, kalau masalah kaki itu ini Pak, ada sebab kalau menurut saya Pak ya. Nah itu kenapa tuh teori Bapak Mamat? Gini Pak, kalau ini teori saya Pak ya, kaki dengkul. Kan gini Pak,
selama ini kan kita tahu wanita itu selalu mengurusi bagian mukanya Pak yang pertama. Iya kan. Terus ketika sibuk dengan muka, kadang kaki itu kayak ini Pak, sawah baru panen Pak. Nggak terawat biasanya kakinya. Jadi kalau kita lihat mukanya masuk, tapi lihat kakinya kayak sawah habis dipanen Pak. Kadang kayak ini Pak, turun Pak, turun gairahnya. Gairah turun Pak. Tapi Itu kalau fetish maksudnya. iya, maksudnya tapi kalau ngeliat kakinya bersih, terus apa? Intinya bagian kaki dulu ya Pak, kaki ke dengkul lah. Kaki dengkul itu bersih Pak. Pemikiran saya itu seperti ini Pak. Hal yang apa namanya jarang dilihat orang aja diurus, apalagi hal yang ini, yang apa namanya, yang lainnya bakalan terawat mungkin Pak. Kalau saya pemikirannya seperti itu Pak. Bisa Jadi bisa tuh. hal-hal yang jarang dilihat kayak kaki apa kan jarang tuh dirawat, tapi benar-benar dirawat dengan baik, apalagi hal-hal yang penting gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Itu Halo? si sutradara tuh kan siapa? Pulp Fiction itu. Tarantino Pak, Tarantino. Iya, Tarantino. dia kaki mulu. Gua aduh kaki udah becek, udah buluk, dikasih di film, di close up lagi, anjir nih apaan nih, kata gua. Yang film terbarunya tuh, yang apa tuh? Once Upon a Time in Hollywood kalau nggak salah. Iya. Iya ada kaki kotor banget, ditempelin di kaca, anjir. Terus kelek, ada itu keleknya juga, kelek berbulu. Tahu udah fetishnya aneh-aneh. Aduh. Tapi saya penasaran mengapa dikatakan menyimpang Pak ya? Kalau maksudnya kayak kaki, ketiak. Itu kayaknya nggak, yang maksudnya menyimpang ini mungkin yang kayak gini Pak, yang BDSM itu. Kalau itu waduh gua setuju tuh, Ya kalau BDSM jelas sih Pak. dicocos sama tali, diikat ini leher ya kan. Tapi kalau yang fetish yang di kaki itu kayaknya nggak ini sih, nggak. Lebih ke selera itu ya, Kalau selera masing-masing. fetishnya masih ke anggota tubuh, kayaknya masih apa ya? Ya wajar sih Pak. Ya orang kan pasti punya apa ya? Kalau saya nangkapnya kayak apa ya? Bagian tubuh favorit gitu loh. Nah, Oke. itu benar kata Mas Mbak. Bagian favorit Pak. Kalau saya kadang-kadang juga lumayan terangsang sama ketiak. Ada, iya ada juga. Ada perasaan Leher Pak, leher ada. Leher ada, Pak. leher. leher. Terus ini Pak, roleplay. Kebanyakan Ya, Rambut. roleplay. cewek itu suka otot di tangan, ada beberapa meter dia Iya. Jadi Otot di kepala kerasa. juga suka kok Pak cewek Pak. Otot di kepala. gitu ya. Iya. Ada juga apa cewek yang beberapa suka perut. Perut ya, Bahkan ada yang bahkan suka ada perut yang fetishnya. buncit. Nah, ada yang fetishnya perut buncit, Pak. Wah, Ada yang fetishnya perut buncit. Baru tahu saya kalau perut buncit. Itu bagian dari fetish, jadi kayak lebih suka ini mungkin jadi menyimpang ya, jadi menyimpang kalau perut buncit itu dikonotasikan negatif kayak sugar daddy mungkin. Oh iya. Kalau itu jelas jadi menyimpang kan. Kalau dia punya pasangan yang memang perutnya maaf ya agak besar. Ya, karena masih dia punya ini wajar sih. daddy issue ya kayaknya ya. Jadi isu. Mungkin. Benar. Mungkin. Tapi itu masih di taraf apa ya? Kalau di pola pikir kita ya masih normal sih. Kayak Kak. ini kalau pasangan kita pakai seragam SMA, wah itu kan fetishnya Waduh, roleplaying gitu ya kan. Kayak Wibu gitu kalau sih itu Pak, kayaknya. wibu kalau itu positif. Wibu sudah. Lebih menggigit mungkin Pak, lebih nyokot mungkin ya. Seragamnya Sailor Moon ya kan, buset. Waduh, minggiro budal sih iku. buset. Cosplayer. Apalagi nih? Ada lagi nggak Pak? Bahan saya sudah habis. Tentang seks Kok- edu. Nanggung tapi Pak.